Pengantar penulis. Dalam Islam dikenal dengan istilah mantik. Ilmu ini merupakan salah satu cabang keilmuan yang menjadikan akal sebagai subjeknya. Di barat atau dalam dunia akademik ilmiah, ilmu mantik lebih dikenal dengan sebutan logika. Ilmu logika dirintis pertama kali oleh seorang filsuf besar Yunani bernama Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Akan tetapi, dasar-dasar dari ilmu logika sudah ada sebelum Aristoteles. Sebelum Aristoteles mencetuskan ilmu logika, telah ada dua filsuf lain yang terlebih dahulu mempelajari dan mengajarkan ilmu logika dalam bentuk yang masih global dan belum sistematis. Mereka adalah Plato 428 sampai 347 sebelum Masehi dan Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi. Jadi, Aristoteles mensistematisasikan dasar-dasar logika yang inti sarinya berasal dari silogisme dua filsuf Yunani tersebut, Plato dan Socrates. Lantas, apakah pemikiran logis itu dapat disebut ilmu logika? Ilmu logika dan pemikiran logis merupakan dua hal yang berbeda. Sebab tidak semua orang yang mampu berpikir logis berarti ia menguasai ilmu logika. Akan tetapi, setiap orang yang menguasai ilmu logika akan memiliki pemikiran yang logis. Pemikiran logis merupakan kemampuan alami manusia. Meminjam istilah René Descartes, bisa dikatakan pemikiran logis merupakan ide bawaan manusia sejak lahir. Atau dalam istilah Islam, bisa disebut fitrah manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dibekali satu organ vital yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu akal atau pikiran. Di dalam Al-Quran, ada banyak sekali ayat yang secara tersirat maupun tersurat membahas tentang akal, di mana fungsi utama akal adalah untuk berpikir logis. Salah satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 67. Artinya, dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akal. Kata ya'qilun dalam ayat tersebut merupakan salah satu bentuk penyebutan akal dalam Al-Quran, yang diartikan mereka yang berakal atau mereka yang menggunakan akal. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dibekali dengan akal agar dapat berpikir logis. Selain ya'qilun, terdapat lebih dari 10 macam ungkapan dalam Al-Quran yang menunjukkan akal. Di antaranya, yatafakkarun, mereka yang berpikir. Yatadabbarun, mereka yang mempelajari. Yaskurun, mereka yang mengingat. Yuzrikuna, mereka yang mengerti. Dan ungkapan lainnya. Berdasarkan sedikit penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran logis sudah ada jauh sebelum ilmu logika dicetuskan oleh Aristoteles. Yang disebut pemikiran logis, yaitu pemikiran yang menggunakan akal sebagai dasar pemikiran. Salah satu contoh dan sekaligus bukti bahwa pemikiran logis sudah ada jauh sebelum Aristoteles, yaitu pada kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim
hidup antara 1997 sebelum Masehi sampai 1822 sebelum Masehi. Salah satu gelar yang disandangnya adalah Bapak Monoteisme. Karena darinya agama monoteisme lahir. Ia adalah penggagas pertama agama-agama monoteisme yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah metode falsafi yang logis. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 yang berarti ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata kepada kaumnya lagi, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan." Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhan, dalam hemat saya, adalah sebuah bentuk pemikiran logis pencarian Tuhan. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemikiran logis merupakan fitrah azali manusia. Karena ia sudah melekat pada tubuh manusia sejak dilahirkan ke dunia, yaitu akal, otak, atau pikiran. Buku ini disusun bukan untuk menjelaskan tentang sejarah penggunaan pemikiran logis, melainkan tentang ilmu logika, atau dalam bahasa Arab disebut mantik. Mengingat pencetus ilmu mantik adalah seorang filsuf Yunani Aristoteles, maka respons ulama Islam berbeda-beda mengenai hukum mempelajarinya. Ada yang menghukumi haram, menganjurkan, dan membolehkan. Contoh ulama yang mengharamkan belajar ilmu logika adalah Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Sedangkan yang menganjurkannya adalah Imam Al-Ghazali. Adapun menurut jumhur ulama, mempelajari ilmu logika itu boleh dengan syarat jika memiliki akal dan keimanan yang kuat. Akhirnya, semoga buku ini dapat menambah wawasan dan referensi tentang ilmu logika, baik ilmu logika Aristoteles maupun ilmu logika Imam Al-Ghazali. Selamat membaca. Rizem Aizid.